guys, perkenalkan, aku Sri Rezeki Huta dengan NIM 72032210004. Aku dari kelas B Manajemen 2020 Universitas Negeri Medan. Nah, pada video kali ini aku mau ngejelasin tentang formula-formula yang ada di Excel. Nah, mulai dari mengenal pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus rumus count, if, VLOOKUP, VLOOKUP, terus nah nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Nah, saya juga mau bilang makasih untuk Bapak Aditya selaku dosen komputer bisnis yang telah memberikan tugas ini kepada saya, yaitu tugas UTS, dan membuat saya lebih mengerti semakin dalam Excel itu berguna juga ya untuk kita menginput data dan memproses data dengan cepat dan lebih tepat gitu. Oke, langsung aja ya. Nah, kita masuk ke soalnya aja ya. Yang pertama kita buka dulu nih Excelnya. Soal soal selesaikan fungsi permulaan dan totalnya. Oke, langsung saja. Yang pertama ditanya A tambah B berarti sama dengan A tambah B. Terus kita tarik ke bawah. Nah, udah langsung muncul nih kan angkanya. Lanjut ke A kurang B berarti sama dengan diklik yang A 2 terus dikurang sama B. Langsung ada di enter, terus kita klik ke bawah. Langsung gampang kan? Lanjut yang kolom A kali B sama dengan A terus shift 8 B. Nah, yang shift 8 itu maksudnya yang tanda ini ya, tanda kali ya. Setelah itu kita langsung turunkan ke bawah lagi. Oke. Kita lanjut yang ke kolom F. A bagi B berarti sama dengan kita klik yang A2 yang 45 per itu maksudnya bagi ya. Terus yang B kita enterkan. Setelah itu kita turunkan ke bawah. Langsung copy paste gitu. Lanjut A kali 10% berarti sama dengan kita klik yang A yang 45, setelah itu 10%-nya kita ketik. Oke, enter. Setelah itu kita turunkan ke bawah. Nah, langsung ada kan. Lanjut ke B. B kali 20%. Setelah itu kita enter. Yang ini kita blok semua sampai ke bawah. Nah, sudah muncul hasilnya. Lanjut yang bagian kurang B kali 20%. Berarti sama dengan B2 tadi kita klik. Habis itu buka kurung. Ini kan karena udah ada B kali 20% langsung kita picit nih, kurang sama yang ini. Enter, langsung blok ke bawah biar selesai tuh satu kolomnya. Oke. Lanjut dibilangnya ada pangkat 3. Nah, kita buat nih A ada akar kuadrat dan pangkat 3 ya. Jadi kita tambahi kolomnya dengan pakai insert. Terus kita ketik nih A pangkat 3. Berarti di sini kita klik sama dengan A-nya kita klik yang A2. Pangkat tuh kita klik yang apa sih namanya yang kayak gini, head kalau nggak salah, 3. Setelah itu kita enter kan. Nah, udah langsung muncul nih kan 91.125. Habis itu kita blok sampai ke bawah biar dia ngikut gitu. Nah, yang akar kuadrat tuh kita pakai SQRT. Kita picit yang SQRT. Setelah itu kita klik yang B2.
karena yang mau dikuadratkan yang B. Setelah itu kita langsung copy yang sampai ke bawah, kita blok semua yang di bawahnya. Nah, sudah langsung muncul hasilnya. Lanjut ke total rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item. Kalau total itu sama dengan sum, SUM. Nah, kita blok nih sampai 35 baris nih. Kalau dari atas ke bawah juga boleh, bawah ke atas juga boleh. Yang penting tuh yang terblok nampak gitu. Nah, untuk cara gampangnya kita copy lagi sampai ke kita blok lagi ke kanannya setelah selesai. Nah, rata-rata sama dengan average. Terus kita blok juga sampai ke atas. Setelah itu kita enter. Nah, yang ini karena emang agak susah, jadi sebentar, ini ada kesalahan. Kita clear konten. Yang 108,676 itu kita tarik ke samping. Nah, sudah langsung muncul tuh angkanya. Nilai tertinggi berarti rumusnya sama dengan max. Terus kita blok. Kita enter. Sama yang kayak tadi, kita blok sampai ke sampingnya. Ini kita kerjain dulu yang nilai terendah biar nanti sekaligus kita blok sampai ke atas. Setelah itu kita enterkan. Dapat 51. Nah, kita blok. Itu kita enter. Nah, yang ini kita tarik ke samping. Dia harus ada tandanya hitam gitu sih. Yang 51-nya juga kita tarik. Ke samping, yang jumlah itemnya juga. Nah, ini penampakannya yang di soal 1 sudah selesai semua. Terus kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di sini dibuat soalnya, selesaikan tabulasi upah dari karyawan PT, lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak untuk melepas keluh kesahmu kepadaku. Paten, Pak. Lanjut. Dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Di sini ada upah kerja, upah lembur, sama pajaknya. Kita yang pertama cari upah kotor. Yang berarti rumusnya sama dengan kita cari jam kerja, setelah itu dikali sama upah kerja per jamnya. Ini ada 35.000, kita klik. Setelah itu langsung kita enterkan. Nah, karena udah beda tabel, kita harus buat dia dikunci gitu, pakai FN atau enggak apa sih yang S dolar gitu. Kalau aku sih buatnya manual, jadi nampak dan bisa langsung tercopy ke bawahnya. Karena kalau contoh kita nggak kunci dia yang tadi itu, dia nggak bisa langsung tarik ke bawah. Upah lembur sama jam lembur dikali dengan upah lembur per jamnya. 50.000 kita klik. Setelah itu di sini setelah M dan sesudah M kita kunci lagi dengan menggunakan FN, F4 ataupun yang S dolar secara manual. Setelah ini kita tarik ke bawah, kita blok. Nah, muncul.
Lanjut ke total upah. Di total upah ini sendiri kita buat sum. Nah, rumus sum sendiri itu untuk menambahkan atau penjumlahan. Sama dengan total upahnya itu berarti yang kita tambahkan apa? Yaitu upah kotor ditambah dengan upah lembur. Setelah kita enterkan, dan seperti biasa kita tarik dia ke bawah biar langsung selesai nih. Satu kolom tuh selesai. Langsung nampak hasilnya. Setelah itu ada pajak. Nah, pajak sama dengan total upahnya dikali dengan pajak penghasilan yang di tabel sampingnya. Kita kalikan dengan pajak penghasilannya itu yaitu 5%. Kita klik yang 5%-nya. Nah, kayak yang tadi aku bilang, karena udah beda tabel, jadi M-nya itu sesudah dan sebelumnya harus dikunci. Kalau aku sih kuncinya manual, yaitu $, sebelum dan sesudahnya juga. Kita enter, setelah itu kita blok sampai ke bawah biar langsung nampak hasilnya semua. Lanjut ke total upah bersih atau neto. Sama dengan total upah dikurang dengan pajak. Setelah itu kita enter, dan yang ini kita blok sampai ke bawah. Nah, sudah muncul angkanya. Lanjut kita menghitung total upah, rata-rata seluruh upah karyawan, upah tertinggi, dan upah terendahnya. Nah, kalau total tadi rumusnya apa? Yaitu sum, karena penjumlahan. Nah, setelah ini kita blok yang total upah bersihnya semua. Setelah diblok langsung nampak nih kodenya, kita enterkan. Lanjut ke rata-rata, berarti sama dengan average. Kita blok. Setelah itu kita enter. Nah, langsung dapat nih. Sebelumnya aku mau ngejelasin nih kenapa bisa dia RP, karena udah aku buat dia di bagian formatnya itu dia currency, karena berhubungan dengan harga. Lanjut ke upah terendah karyawan. Kalau tadi max, berarti ini minimum. Berarti sama dengan minimum. Terus kita blok yang total upah bersihnya. Setelah kita blok dan dapat kodenya gitu, nah ini udah dapat, kita enterkan. Nah, ini hasil dari semua di soal yang kedua. Ini penampakannya ada total, pajak, tertinggi, terendah. Nah, kita langsung masuk ke soal yang ketiga, yaitu selesaikan tabulasi nilai mahasiswa dari Universitas Pejuang Cinta dan Kasih Sayang. Nah, jangan bucin-bucin karena masih banyak tugas kuliah dan KKNI yang harus disiapkan. Oke, lanjut. Langsung saja, ini ada keterangan grade A, B, C, D, E. Nah, status jika nilai di atas 70 berarti complete, dan dikurang dari 70 berarti gagal atau fail. Lanjut, grade sama dengan if. Nah, di grade ini kita pakai multi if karena dia lebih bisa banyak gitu. Kita klik yang nilai lebih besar dari 90, terus kita titik koma. Klik A karena yang 90 tadi ada di A. Terus kita tutup dengan tanda petik. Habis itu lanjut lagi if. Kita klik D2. Karena nggak bisa diketik, karena nggak bisa diklik, kita tulis saja D2 di kolom D dan di baris yang kedua. Itu maksudnya.
Setelah itu kita lebih besar 80 titik koma B, tanda petik, titik koma, if, lanjut ke D2, setelah itu lebih besar sama dengan 70. Terus kita ketik, kita tanda petik, kita tulis C, terus tanda petik lagi. Setelah itu lanjut kita titik koma, if lagi, masuk yang ke grade D, yaitu D2, if buka kurung D2 lebih besar sama dengan 60, tanda titik koma, tanda petik, D, tutup petik. Lanjut kita buat lagi titik koma sampai ke grade E ya, karena grade-nya dari A sampai E. If buka kurung D2 lebih besar. Oh, ini kita buat lebih kecil karena di grade E ditulisnya lebih kecil dari 60. Berarti tadi saya salah, lebih kecil, bukan lebih besar dari 60. Karena kalau udah lebih besar dari 60 itu udah termasuk ke grade D. Nah, ini kita buat tanda tutup kurungnya 5 kali. Karena ada A, B, C, D, E, jadi 5. Setelah itu kita enterkan langsung. Ini saya pastikan kembali pengetikannya sudah benar. Nah, setelah ini kita klik enter. Nah, langsung dapat nih ekonomi manajerial grade-nya D. Terus kita blok ke bawah, gunanya untuk apa? Untuk mengcopy dan nge-paste. Lanjut ke status. Status apa nih? Rumusnya sama dengan if, tapi yang ini if single. Kenapa? Karena kemungkinan itu cuma 2. Karena lebih dari 70 dan kurang dari 70. Kalau lebih dia sama dengan complete, kalau kurang dia fail atau gagal. Nah, if buka kurung sama dengan D2 yang dinilai yang 67 lebih besar dari 70, titik koma, kita ketik complete. Tanda petik dulu baru kita ketik complete. Terus tanda petik lagi. Kita tulis lagi titik koma tanda petik fail. Tutup petik. Setelah itu kita tanda kurung. Dan kita enterkan. Nah, langsung ada nih. Ekonomi manajerial grade D, statusnya fail. Setelah itu kita blok ke bawah biar langsung nampak hasilnya. Nah, ini langsung nampak nih. Berarti kerjaan kita di soal ketiga udah selesai ya. Nampaknya memang kayak agak susah, banyak banget nih tabelnya. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti tentang formula Excel, dan ini termasuk formula dasarnya, gampang kok untuk dimengerti. Jadi kita lanjut ya ke yang keempat. Nah, ini kita masuk ke soal yang keempat. Selesaikan tabulasi data dengan menggunakan fee dan halkup perusahaan ekspedisi kapal. Posisi yang kita cari agen, tujuan, bongkar muat, biaya bongkar dan muat. Nah, ini tabelnya. Tabel-tabel yang mau kita cari juga. Nah, lanjut kita langsung ke yang posisi. Tadi yang posisi kan dia berbentuk vertikal, jadi kita pakai rumus VLOOKUP. Karena VLOOKUP tuh vertikal, kalau HLOOKUP dia untuk tabel horizontal. Terus kita ketik value. Setelah itu
kita tengok nih, kodenya itu ada di kiri atau di kanan. Kita jangan sampai salah, ini kodenya di kiri atau di kanan. Oke, ini buka kurung, terus kita ketik left. Setelah itu kita ketik lagi B2 yang kode kapal yang pertama, tanda titik koma 1 tutup kurung 2 kali. Setelah itu kita enterkan. Masih ada, kita ketik lagi titik koma, terus ini mau kita kunci yang bagian yang tadi. Nah, ini sistemnya aku udah buat kodenya sendiri nih. Jadi aku udah ketik sendiri, nggak copy lagi, karena kalau yang tadi copy kan kita geser lagi. Jadi ini aku catat dulu, baru aku tulis nih yang mau dikunci tuh apa aja. Ini yang L3 kita kunci, terus titik 2 yang N, titik koma lagi 2 karena berada di baris yang kedua. Setelah itu kita pilih false, tutup kurung, dan kita enterkan. Kita cek dulu ya sekali lagi, mau tahu ada yang salah. Kalau sudah ngerasa benar, langsung kita enterkan. Nah, berarti Titanic berada di pelabuhan yang pertama nih. Oke, ini kita blok ke bawah biar langsung. Nah, ini dia, enter copy. Setelah itu kita lanjut ke agen. Nah, di bagian agen kita ketik rumusnya hampir sama dengan yang bagian si posisi tadi. Tapi bedanya di mana? Bedanya itu yang di angka terakhirnya itu di 2. Karena tadi si agen berada di baris yang ketiga, jadi kita ganti dengan 3. Setelah itu kita enterkan nih, langsung ada James Bond. Oke, kita blok ke bawah biar langsung nampak nih semuanya. Nah, selesai nih yang agen, langsung kita ke berangkat dari. Nah, berangkat dari itu tadi tabelnya horizontal, jadi kita pakai menu Holy Cup. Terus kita tengok nih kodenya itu berada di kiri atau di kanan. Karena dari kanan kita tulis right. Kita buka B2. Setelah itu kita titik koma 3, tutup kurung, titik koma lagi. Nah, ini yang kayak aku tadi, kodenya udah aku tahu dulu tadi sebelumnya, udah aku blok. Nah, kita kunci M9 titik 2, lanjut ke P11 titik koma 2, terus kita klik false, tutup kurung. Setelah itu kita enterkan. Nah, langsung nampak nih jawabannya Alexandri. Lanjut ke bagian tujuan. Kita tengok nih, tabel tujuan dia berbentuk tujuan nih, dia ke samping ya. Nah, berarti sama dengan, kita ketik dulu sama dengannya. Karena dia horizontal, kita ketik holocaup. Nah, ini bisa kita copy dari yang berangkat dari, tapi kita ganti barisnya jadi baris 3. Sama kayak tadi yang bagian agen. Habis itu kita enterkan. Nah, keluar nih Budapest. Langsung kita blok ke bawah dan keluar hasilnya. Lanjut ke bagian yang bongkar. Nah, bongkar dia ke bawah kan. Berarti rumusnya vertikal. Berarti sama dengan volakuf, buka kurung, kita klik. F2 titik koma 4 titik koma
Nah, yang ini kita klik lagi kodenya, yaitu L1 terus L15, terus kita kunci titik 2 M18 titik koma 2 titik koma false tutup kurung, baru kita enterkan. Setelah itu kita enterkan. Nah, langsung ada nih, kita blok lagi ke bawah sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, langsung keluar nih. Setelah itu kita rapikan dulu nih bagian kolom H biar muat dia. Lanjut ke tabel muat. Kita tengok muat ini sama aja kayak yang tadi ya. Ini kita naikkan lagi. Sama dengan Volacube karena dia tadi vertikal. Kita ketik lagi G2 yaitu Budapest di tujuan titik koma L21 titik 2 M24. Nah, itu harus dikunci ya. Kalau aku sih kuncinya secara manual. Lanjut ke titik koma 2 titik koma false, terus kita tutup kurung dan kita enterkan. Sebelumnya kita harus cek lagi nih apakah udah benar. Nah, kalau udah benar kita enterkan. Setelah itu kita blok ke bawah lagi biar muncul hasilnya. Ini ada kolom yang nggak muat, kita geser lagi biar rapi. Kita lanjut ke bagian tabel yang biaya bongkar dan muat. Nah, kalau ini kan ada 2, berarti kita tambahin nih biaya bongkar dan muatnya. Sama dengan Volacube, buka kurung, nah kita lanjut Volacube, buka kurung C2 titik koma, kita kunci lagi yang L28. Kita kasih kuncinya di setelah dan sebelum L. 1.2 N 31. Terus kita kunci juga titik koma, dia di baris berapa? Di baris kedua. Setelah itu titik koma false, tutup kurung. Nah, ini karena ada 2, jadi kita tambahin yang biaya bongkar tadi udah. Setelah itu kita tambahin dengan rumus yang untuk muat. Berarti tambah sama dengan Volacube buka kurung kita klik yang C2 titik koma, kita kunci lagi yang L2 28 titik koma, kita kunci lagi. Kuncinya bisa pakai Fn, F4 ya, tapi kalau aku sih manual. Nah, lanjut. Setelah ini kita tutup dengan false, tutup kurung, kita enterkan. Nah, ini kita blok lagi ke bawah biar muncul langsung semuanya. Nah, ini udah muncul. Lanjut kita ke total biaya bongkar dan muat, sama kayak tadi, sum untuk menjumlahkan, berarti sum terus kita buka kurung dan kita blok nih yang semuanya tadi, kita enterkan. Lanjut ke biaya bongkar dan muat terbesar. Ingat tadi kalau yang terbesar berarti dia sama dengan maksimum. Kita blok terus kita enterkan. Ini yang terkecil sama dengan minimum, buka kurung kita blokkan, habis itu kita enterkan.
dan biaya bongkar yang average rata-rata. Sama dengan average, terus kita blok yang atas sampai ke bawah, kita enterkan. Nah, ini udah nampak hasil total biaya bongkar muat terbesar, terkecil, dan rata-ratanya. Ini ada nama kapal, agen, berangkat dari, tujuan, bongkar, muat, biaya bongkarnya. Oke. Nah, teman-teman, gimana? Udah pada paham belum tentang formula-formula yang ada di Excel? Nah, pastinya udah ya. Semoga di video kali ini bisa membuat banyak manfaat untuk kita. Terima kasih. Dah, goodbye.